Sekarang kita memasuki tahap pengerjaan tampilan halaman login. Pertama, kita akan membuat root-nya terlebih dahulu di file web.php. Ini ada di folder roots yang ini. Kita tambahkan root titik 2 get. Kemudian kita akan tentukan path-nya itu di /login seperti ini. Kemudian kita akan arahkan ke bookbar controller. Jangan lupa pakai class di sini. Kemudian nama fungsinya kita akan set ke login. Kita save di sini. Kemudian kita buka bookbar controller ini. Kita buka di folder app http controllers. Di sini kita akan menambahkan fungsi baru bernama login. Disesuaikan dengan yang kita set sebelumnya di sini. Oke. Di bagian isi dari fungsi ini kita akan return view login. Jadi kita akan menampilkan file login.blade.php. Kita tambahkan di folder ini di resource views kemudian new file login.blade.php. Saya contohkan, kita isi file login seperti ini dulu. Jadi untuk login ini tuh disamakan dengan file yang di sini, yang template blade-nya. Kalau misalkan di sininya login 123, maka di sininya juga sama login 123. Seperti itu. Oke, jika sudah, kita coba cek. Ya, ini sebelumnya karena belum ada kan, karena ini baru dibuat. Kita coba refresh dulu. Nah, sudah berhasil untuk memanggil file login.blade.php-nya. Jadi ini sudah terhubung antara routing, controller, dan file blade-nya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan ketikkan HTML tag dan kita akan menambahkan Tailwind CSS ke file ini. Caranya sama, menggunakan tag fight seperti ini. Kita arahkan ke resource CSS app.css seperti ini. Kemudian kita berikan title di halaman ini. Kita berikan titlenya itu bookbar login. Undangan bookbar digital. Lalu di sini di tag body. Saya akan set space-nya menjadi 2 saja agar tidak terlalu lebar. Jadi lebih singkat untuk jaraknya. Kemudian kita akan menambahkan komponen baru atau main wrapper-nya terlebih dahulu agar nantinya warna dari halaman ini tuh kita tentukan sendiri gitu, tidak polos seperti ini. Caranya kita tambahkan div baru di sini. Kemudian tambahkan kelas, jangan lupa kita set full, screen, kemudian backgroundnya menggunakan develop yang 900 biru tua nantinya, kemudian flex call, item center, dan justify center. Kita coba save dulu, kita coba cek, refresh, maka tampilannya sudah berubah seperti ini. Ini main wrapper dari komponen div ini. Untuk full, kita set ukuran dari lebarnya itu 100%, jadi full seperti ini.
Jadi 100% itu bisa ibaratnya itu antara disamakan dengan ukuran layar atau sesuai dengan parent. Jadi bermacam-macam tergantung kondisinya, karena ini tidak ada parent di atasnya, hanya langsung body, maka dia akan mengeset ukurannya itu di full selebar layar laptop seperti ini. Kemudian untuk screen ini di set tingginya itu seukuran tinggi layar user. Kalau misalkan usernya membuka di laptop akan seukuran tinggi laptop. Kalau misalkan di handphone maka ukuran tingginya seukuran layar handphone seperti itu. Ini warna backgroundnya warna biru yang kita set sebelumnya. Kemudian flex dan flex call agar si isian dari komponen ini, si children itemsnya akan diurutkan secara vertikal dari atas ke bawah. Kemudian item center dan justify center ini berguna agar si children atau item-item di dalam wrapper ini akan di render di tengah-tengah di sini seperti itu. Saya coba lanjutkan dulu untuk membuat form loginnya. Kita ketikkan di sini form, kemudian kita set actionnya itu ke slash login lagi, tapi menggunakan metode post. Metode post di sini kita berikan kelasnya itu w6/12. Jadi ini tuh widthnya itu sekitar 50%. Jadi untuk dokumentasinya ada di sini width. Nah, di sini tuh dokumentasi secara ofisialnya. Jadi bisa W1/2 langsung seperti ini, atau yang saya sering gunakan yang per 12 karena lebih mendetail dari 1 sampai 11. Jadi jika W6/12 maka artinya itu width-nya itu 50% atau setengahnya. Kita set setengahnya, width-nya setengah dari parent-nya. Kemudian kita ketikkan H auto, lalu background white, kemudian kita berikan rounded 50 pixel di sini. Kemudian kita berikan marginnya itu 10, artinya 40 pixel. Kita P12, PD-nya 48 pixel, dan kita berikan flex call di sini. Oke, kita save dulu, kita coba refresh. Kalau misalkan belum berubah, kita jalankan ulang npm run dev dan php artisan serve-nya. Kita coba refresh, maka tampilnya sudah berubah seperti ini. Karena kan di sini kita sudah menentukan padding 48 pixel, otomatis ada tampilnya seperti ini, ada padding antara kontennya nanti. Meskipun kosong belum ada apa-apa, tapi karena ada padding maka muncul tampilannya seperti ini. Untuk rounded ini yang menambahkan border radius sebanyak 50 pixel, jadi ada efek lengkungan di sini. Kemudian untuk H auto ini ukuran tingginya itu menyesuaikan isi dari konten, jadi otomatis. Jadi tidak ditentukan berapa banyaknya, tapi mengikuti dari isi kontennya. Kemudian sama untuk flex dan flex call ini diurutkan secara vertikal. Seperti itu. Saya coba lanjutkan lagi. Kita akan membuat satu wrapper baru agar konten di dalamnya itu memiliki jarak antar tepinya. Saya coba ketikkan dulu di sini div, kemudian class flex call W8/12, kemudian mx auto. Kita coba save di sini. Ini belum ada isinya. Saya coba lanjutkan dulu. Di bawahnya itu kita akan menambahkan
proteksi CSRF, karena di Laravel ini secara defaultnya memerlukan kolom CSRF untuk pengamanan. Karena yang sebelumnya saya pernah katakan, serangan CSRF itu adalah serangan terhadap form website kita oleh website orang lain gitu. Jadi secara default memerlukan proteksi CSRF ini di project Laravel. Kita cukup tambahkan ini saja, CSRF field. Maka otomatis akan ada proteksi CSRF. Karena kalau misalkan tidak memakai CSRF ini, saat pengiriman data akan gagal gitu ya dari Laravelnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan komponen baru di bawah sini untuk menampilkan error message di form ini jika terjadi kesalahan input atau ternyata akun yang diketikkan tidak ada di database, maka kita akan menampilkan di sini. Caranya kita tambahkan kondisi if di sini karena ini conditional render, jadi kalau misalkan kondisinya true akan di render, kalau misalkan tidak maka tidak akan di render. Kita cek di variabel errors seperti di bagian halaman form ini, karena kan di sini juga ada ya yang pakai errors seperti ini. Untuk mempersingkat waktu saya coba copy paste saja dari sini karena serupa. Pastikan and if-nya juga disertakan. Oke, kita coba save dulu. Kita coba cek. Tidak muncul karena belum ada error di halaman ini. Karena belum disubmit juga datanya. Oke, kita lanjut untuk menambahkan teks di form ini. Kita akan menambahkan teksnya itu menggunakan text pen di sini. Isinya kita set kode form. Kita berikan kelas font Popin, text black, text 2XL, dan margin top 8. Kita coba save. Yang ini kita hapus, kita ganti di bagian sini. Jadi MB8. Nah, kita coba cek. Tampilnya seperti ini. Jadi ada jarak antar tepinya karena kita berikan width-nya itu 8/12 di sini. Kalau misalkan kalau kalian cek di sini ditambahkan background 100, maka ada wrapper yang telah kita siapkan sebelumnya. Jadi nanti desainnya itu tidak pojok di sini tapi ada sedikit di tengah di sini. Karena efek dari width 8/12-nya. Karena di sini ada wrapper di dalam wrapper seperti itu. Saya coba lanjutkan untuk pengisian formnya. Di sini kita akan menambahkan input field untuk form input kode form. Kita berikan name-nya itu identifier name-nya itu kode. Kemudian tipenya itu kita akan set text. Kemudian kita berikan kelasnya itu kita set full, jadi width-nya full 100%, kemudian ukurannya 16, berarti sekitar 64 pixel, kemudian background white, kemudian kita beri efek lengkung di sini, lalu drop shadow. Saya coba ketikkan dari yang sini agar mempersingkat waktu. Nah,
kita copy paste saja karena serupa. Kemudian untuk margin topnya kita akan set 5, lalu kita set uppercase. Nah, ini disamakan, kelasnya hanya ada perbedaan di margin top dan huruf kapitalnya. Karena uppercase ini akan membuat si input yang ada di sini nantinya huruf kapital semuanya. Kemudian selanjutnya kita berikan autocomplete-nya off dan max length-nya itu kita set 10 dan kita set required seperti ini. Saya coba enter saja agar tidak terlalu panjang ke kanan. Jadi untuk kode ini menonaktifkan suggestion list di halaman formnya. Saya coba save dulu. Nah, di sini dinonaktifkan si suggestion listnya. Karena kan terkadang kalau sedang mengisi form, ketika mengetik di sini suka muncul suggestion ya di bawahnya. Nah, itu kita nonaktifkan menggunakan kode ini. Kemudian max length-nya itu 10 karakter, jadi kita hanya bisa mengetikkan maksimal 10 karakter saja di sini. Ini saya sudah ketikkan, tetapi tidak muncul di formnya. Seperti itu. Kemudian untuk required, berarti form ini bersifat mandatory atau perlu diisi, arti dari mandatory. Kemudian selanjutnya kita akan mengetikkan teks terkait pin. Jadi kita copy paste dari yang ini, kita ganti teksnya menjadi pin. Kemudian kita set di sini margin topnya itu kita set 32 pixel. Berarti 8 kali 4, 32 pixel. Selanjutnya kita akan copy paste dari bagian ini untuk form input pin. Kita ganti identifier name-nya menjadi pin, tipenya menjadi teks, kemudian max length-nya itu menjadi 6, kemudian autocomplete-nya juga jadi off. Untuk kelasnya masih sama seperti ini. Kemudian ada penambahan seperti di halaman form on input. Saya coba copy paste saja dari sini untuk mempersingkat waktu. Nah, kita tambahkan validasi hanya angka saja yang bisa diketikkan di form ini. Kita save. Saya coba cek dulu. Nah, hanya bisa menampilkan angka saja karena pin ini berupa angka, jadi tidak mungkin ada huruf. Jadi ini fungsi dari validasi regex yang telah kita siapkan sebelumnya di halaman form. Jadi kita menggunakan kode yang sama seperti itu. Selanjutnya kita akan menambahkan link di bawah sini untuk memberikan opsi kepada user apakah user belum memiliki kode atau ingin membuat form baru. Kita ketikkan di sini, kita ketikkan div. Kita berikan kelasnya itu flex row, gap x2, kemudian mt5. Saya coba jelaskan setelah saya ketikkan di sini. Kita berikan kelas font of ins text black text XL. Belum punya the ref form class font ins text develop 500 text XL, lalu hover underline buat form baru. Saya coba tampilkan dulu
bentuk visualnya agar lebih terbayang terkait penjelasan dari kode berikut ini. Nah, di sini kan ada teks secara horizontal, belum punya kode buat form baru. Kita coba cek di kode ini, saya akan coba jelaskan terkait kelas yang pertama. Kelas ini kita akan membuat si komponen wrappernya itu flex row, yang artinya itu nanti isi dari komponen ini akan diurutkan secara horizontal seperti ini. Jadi dari kiri ke kanan, bukan dari atas ke bawah. Itu fungsi dari flex dan flex row ini. Kemudian untuk gap x2 yaitu ada jarak 8 pixel antar children-nya. Jadi antara ini dengan children yang kedua ada jarak sekitar 8 pixel. Kalian bisa cek di dokumentasi resminya gap. Nah, di sini tuh ada gap 0, ada gap x0, ada gap y0. Untuk gap 0 ini berarti kalau tidak ada huruf X atau Y-nya berarti secara horizontal dan vertikal. Kalau misalkan ada huruf X berarti hanya horizontal saja. Kalau hanya ada huruf Y maka eh, secara vertikal saja. Nah, di sini saya setnya itu gap X berarti secara horizontalnya saja yang kita set. Jadi secara horizontal ada jarak 8 pixel. Kemudian ini margin top 5 yang berarti sekitar 20 pixel. Karena 5 kali 4 sekitar 20 pixel. Kemudian selanjutnya untuk font Poppins, kita set font family-nya Poppins di sini. Ini teksnya berwarna hitam dan untuk teks XL berarti sekitar 20 pixel untuk font size-nya. Selanjutnya untuk yang komponen keduanya adalah link. Kalau misalkan diklik akan dilarikan ke halaman form yang ada di sini. Oke. Kemudian kita set font family-nya Poppins, kemudian warna teksnya warna biru, lalu teks XL itu 20 pixel dan hover underline berarti ketika di hover akan muncul garis bawah. Jadi ketika diarahkan pointernya berarti ini dalam kondisi hover akan ada garis bawah seperti ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan tombol akses form bookbar atau istilahnya tombol loginnya gitu. Jadi di halaman ini saya akan buat tombol loginnya itu teksnya akses form bookbar. Ketika nanti user menekan tombol ini, maka sistem akan mengecek apakah kode form dan pin sesuai. Jika iya, maka akan dialihkan ke halaman edit form, tetapi jika tidak sesuai datanya akan menampilkan informasi kesalahan. Kita akan menambahkan untuk kodenya itu di bawahnya kita berikan tag button di sini. Kemudian kita berikan tipenya itu submit. Karena kan ini di dalam form ya, jadi bisa ditambahkan form tombol bertipe submit. Kita berikan kelas di sini. Kita set kelasnya itu webfit mx auto, kemudian text xl, lalu backgroundnya itu warna biru, background develop 500, kemudian text white berarti teksnya berwarna putih, kemudian uppercase huruf kapital. Untuk x4 berarti ada padding secara horizontal 16 pixel, kemudian padding Y2 berarti padding secara vertikal sebanyak 8 pixel. Untuk ini ada efek lengkungan rounded MD. Kemudian kita set font family-nya Poppins. Lalu kita cetak secara tebal menggunakan font bold. Lalu kita set margin top 10 sekitar 40 pixel. Kemudian kita akan set saat di hover
akan memunculkan bayangan di sini. Selanjutnya kita hover lagi, akan berwarna putih backgroundnya, yang dari asalnya biru menjadi warna putih. Kemudian kita set hovernya di sini, teksnya menjadi warna biru yang asalnya berwarna putih. Selanjutnya kita set durasinya itu 300 milisecond. Jadi ada transisi sekitar 300 milisecond. Kita ketikkan akses form bookbar. Kita coba save, kita coba cek di sini. Maka ketika di hover harusnya berubah warna seperti ini. Yang asalnya backgroundnya berwarna biru menjadi warna putih, dan teksnya yang asalnya warna putih menjadi warna biru, dan ada efek bayangan di bawahnya. Jadi itu fungsi dari kelas yang telah dibuat di sini. Jadi ini width-nya menyesuaikan isi dari konten. Untuk MX Auto berarti margin secara horizontalnya otomatis, biasanya itu digunakan agar berada di tengah-tengah. Ini warna backgroundnya, ini warna teksnya, kemudian ini di set huruf kapital, kemudian ini padding secara horizontalnya, ini secara vertikal, kemudian ini border radius, jadi ada efek lengkungan di sini. Lalu ini font family-nya, ini dicetak tebal, jadi tebal gitu ya teksnya, kan ini tipis atau biasa, ini lebih tebal untuk teksnya. Kemudian margin top sebanyak 40 pixel, dari sini ke sini ada jarak 40 pixel. Kemudian untuk keadaan di hover akan muncul bayangan, lalu warna backgroundnya diubah menjadi warna putih, kemudian warna teksnya menjadi warna biru. Dan saat perubahan itu kita set durasinya itu 300 milisecond. Jadi ada efek animasi sekitar 300 milisecond untuk perubahan si buttonnya. Seperti itu. Untuk proses pengerjaannya sampai sini. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pengerjaan sistem di belakangnya. Jika kalian mengalami kendala atau kesulitan, kalian bisa coba sampaikan di grup Discord ataupun di kolom komentar YouTube. Nanti saya akan coba bantu di sana. Dan jangan lupa kalau misalkan si Tailwind CSS-nya belum menampilkan seperti ini, biasanya perlu dijalankan ulang menggunakan npm run dev dan PHP Artisan Serve, karena terkadang si Tailwind CSS-nya itu belum keinjek ke file yang baru dibuat. Seperti itu. Terima kasih dan semoga bermanfaat.